Kembali lagi bersama kami di JF Bustomi. Kali ini episode kami berada di Cijenuk ya. Ya. Pastinya di sini adalah makom Wali Allah. Wali Allah, Karomah. Ya, bisa dibilang pangeran raja atas langit ya. Pangeran raja atas angin. Oh, atas angin. Atas angin, ya. Dan untuk host kita dan produser kita, beliau ada gimana pada ini? Lagi ada sesuatu hal lah ya. Ya, ada mobilnya kebetulan ada kerusakan di jalan, jadi nggak bisa sampai ke lokasi ya. 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 Mungkin kita langsung aja lanjut sampai dalam, kita lihat makomnya beliau ya. Yuk. Langsung aja. Yuk. Action. Ya, sahabat Bujep, sekarang kami udah berada di gerbangnya ya, Iya, kita menuju makom Pangeran Raja atas angin. Atas angin. Kita langsung, mungkin ini Pak Ustadz jauh nggak itu? Adalah 20 meter. 20 meter ya? Berarti ikuti perjalanan. Iya. Ya. Mungkin ini ya, kita bakal tawasul dulu untuk beliau, munajat kepada Allah. Sesudah itu kita akan lanjut menguak sejarahnya dengan juru kunci di sini. Berarti sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam project. Arif, coba. Nah, ini makam beliau. Dia yang tadi. Nah, itu makam beliau. Insyaallah. Jadi si makam itu dilingkari oleh akar-akar pohon yang dua. Mungkin kami di Bustomi akan lanjut ke terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyillah wa habibillah sallallahu alaihi wasallam wa rajamil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim wa 'alal malaikatil muqarrabin wa 'ala jamil awliya wa syuhada'i was shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin. Antum sabiqun wa insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya sahibah hadal maqam az-ziyarah. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya man qala la ilaha illallah. Assalamualaikum man mata ala la ilaha illallah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya awliya Rahman. Assalamualaikum ya awliya Allah. Bersama sembah dalam Raden Haji Maulana Muhammad Syafi'i Pangeran Raja Atas Angin. Assalamualaikum jaga wadana. Assalamualaikum jaga rasa. Assalamualaikum Raden Siti Khadijah. Assalamualaikum Raden Kamaludin. Assalamualaikum Raden Siti Gandawayan. Assalamualaikum Raden Siti Gadawulan. Assalamualaikum Raden Khalidin. Assalamualaikum Raden Zibah.
Assalamualaikum yang wali, assalamualaikum yang talik, assalamualaikum sadayana wali wali Allah warahmatullahi wabarakatuh. Inajakum zairin ilaikum imtisalan bi amri Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala zuru mautakum wa sallimu alaihi wa tibal sunnati sallallahu alaihi wasallam wa tabarukan bi kumati maram bi mautikum wa tawassul ila rabbina fi hajatina. Silakan hajat kita, pengen apa kita sebutkan. Ya Allah, kewakilan ketua Bang John bisa dari aku kencang-kencang hati ya Allah, kan ketiasa ngahadiran mimpinan ka makbar ama ini diwakilan buat sadayana ini yang kapunan kasulitan kakiran kalau kita nakalan hati nami panatas dibuka ayat sejarah am riwayat anu di sadayana enggak sinjatan kami sadayana sinjatan baru kakar makam abdi sadayana dikabul seberapa cita-cita abdi sadayana terutama ayana JF Ustami paripurna sadayana moga sing ayeuna kamanjuran kasuksesan berhasil sadayana kalayan sing berusaha berkah selamat sadayana kalayan sing aya hasilna aya dapat dikasih kalabuana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya lana wa du'a alakum anna sallallahu wa syatum rahimah gurbatakum wa ghafara dunubakum wa tajabat an sayiatikum wa qabila hasanatu wa dakhala alaikum ruhan min indillah wa salaman min wa ja'al jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana ma ibadillahi sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wa sallallahu sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa barriha yamina ila shimal, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrah. Summa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatil Kamil Sunan Jati Cirebon, ila hadrati Pangeran Syarian, ila hadrati Pangeran Muhammad Arifin Sumedang, ila hadrati bila hadatu khususun Pangeran Raja Atas Angin sembah dalam Raden Haji Maulana Muhammad Syafi'i Cidinu baik jaga wadah dan asal dan kamalu di Raden Karim dan Jipa Raden Siti Kandahulu Raden Siti Kandawayan Raden Tunggal Raden Jipa Kalwaja min awliya ilahi ta'ala fi makbaro Cidinu radhiyallahu anhum wa surimu wa alisilatimul akhidina anhum syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah jami' ahlul qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kal ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhadu bihi al-uqad wa tanfarizu bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawadith wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yastakhiru al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarizu bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawadith wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yastakhiru al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawadith wa tunalu bihi al-raqaib wa husnul khawatim wa yastasqiru al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad amin Rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu nuru samawati wal ard. Masalun nuri kamiskatin fiha misbah. Al misbah fi zujajah. Al zujajah kana kawkabun durri Allah. Mubarakatin zainatul syarqiyyati wal gharbiyah. Jakada jikayun wa lam tamsasuna nurun ala nur. Yahdi lahu li nuri ma yasha wa yudhillu salinas wallahu bi kulli shay'in alim. Allahumma ta'ala sallallahu alaihi min kalamikal adim wa mahadin sallallahu sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa illa hadratu subhanahu wa ta'ala Muhammad Syafi'i Anjing kamera raja atas angin arisadana keluarga para putra mantu buyut sadayana sewa kita yang sadayana Allah wafirahum warhamhum wa'afi wa'afan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah atur muga-muga awasan-awasan urang sok sama singkat muga-muga ganjaran disangakeun ka kesana anu jalan urang kasana Allah sejen dia muga-muga oge urang sabada mulina ti sadayana urang sikeng barokah jeung barokahna naon anu dihajatkeun ku urang nuju di
perjalanan kurang menuju ke depannya. Moga-moga jadi sami sing terus jaya, sing sukses, sing sengit di jagat raya ieu moga-moga sing narik kurang sadayana. Moga-moga sing terus aya dina rahmat Allah, aya dina ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita udah beres tawasulnya. Mungkin kita lanjut ke kita mau menguak sejarahnya kepada kuncinya ya. Kita lanjut. Waktunya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita ikut. Udah beres. Ya, sahabat Bro JF, sekarang kami berada di lokasi Pak siapa ini? Pak Kuncen. Beliau nama siapa? Oh, apa iya? Kita akan menguak sejarahnya beliau ya. Kita langsung aja ke dalam. Yuk. Ya, sahabat Bro JF, kita sudah berada di dalam kediaman rumah beliau, biru kuncinya. Kita akan menguak misterinya. Mungkin untuk sejarahnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa dilanjut kepada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sutradara juga, ini termasuk sutradara ini yang telah memberikan waktu untuk bersilaturahmi, terutama silaturahmi kepada apa di sini untuk ngobrol-ngobrol singkat tentang sejarah Aulia Allah Karsana Ama di dia Pangeran Raja Atas Angin, Rupina Sadayana Tikruti Jek Somi. Pengen tahu katanya Pak sejarah yang terusan kemarin yang ngobrol, sejarah Amat Sejenuh aslinya dari mana, terus orang tuanya siapa gitu ya, sejarahnya. Terus yang akan ditanyakan, kenapa ini tempat disebut Makbarah Cijenuk gitu ya, pengen tahu ada sejarahnya atau riwayatnya, dan juga barangkali di sini suka ada kejadian apa barangkali dari dulu sampai sekarang gitu barangkali. Itulah barangkali apa dan perjalanan beliau perjalanan mungkin kapan? Iya, perjalanan Raja Angin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khairu illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa ala wa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Al-Mukarramun, para tetamu yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah kita semua mendapat anugerah Allah. Oleh karenanya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini Bapak
kedatangan tamu aku untuk menanyakan silsilah siapa sebenarnya yang mau dijenguk. Dengan ucapan hamdalah, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sepintas kilas secara singkat, Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, beliau adalah cicitnya Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau sendiri dari Kanoman. Sebagaimana dimaklumi bahwa Sultan Syarif Hidayatullah berputra 3 yang menjadi wali Allah. Yang pertama Sultan Maulana Hasanuddin, yang beliau sendiri diberikan keraton kesultanan di Banten. Yang kedua Sultan Maulana Sulaiman, yang dianugerahi kesultanan Kanoman. Sementara yang ketiga Sultan Arifin atau Pangeran Pasarean, yang diberikan kesultanan kesepuhan. Sementara Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, beliau adalah dari Kanoman. Beliau putra Sultan Sulaiman atau Sultan di Pangeran Dipati Gunung Amparan, merupakan Sultan Kanoman yang pertama, berputra dengan nama Sultan Agung Anom. Bapak sendiri kurang tahu siapa nama aslinya, cuma panggilannya aja Sultan Agung Anom, menjadi Sultan Kanoman kedua. Sultan Agung Anom berputra kepada Sultan Muhammad Khairuddin, menjadi Sultan. Ketika Sultan Agung wafat, beliaulah yang menggantikan ayahandanya menjadi Sultan Kanoman ketiga. Sementara catatan sejarah yang ada bahwa beliau itu putranya Sultan Muhammad Khairuddin, yaitu Sultan Kanoman ketiga. Menurut cerita orang tua kita bahwa Sultan Muhammad Khairuddin berputra 50 dari beberapa garwa, termasuk Syekh Maulana Muhammad Syafi'i atau panggil Raden Muhammad Syafi'i. Itu adalah putra, termasuk putra mahkota yang seyogianya harus menggantikan merupakan sejarah Sultan Kanoman keempat. Namun demikian, sebelum beliau dinobatkan menjadi sultan, beliau sering memohon kehadirat Allah petunjuk mana yang lebih bermanfaat dan bermaslahat untuk beliau, dan pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah melanjutkan kesultanan atau keluar dari kesultanan. Ternyata beliau sering mendapat petunjuk, konon kabarnya bahwa beliau lebih baik keluar dari kesultanan. Maka beliau secara legowo keluar dari Sultan Kanoman, sementara kesultanan diserahkan kepada saudaranya Sultan Muhammad Imamuddin yang menjadi Sultan Kanoman keempat. Nah, beliau sendiri hijrah keluar dari Kanoman, entah kemana perginya, cuman mulai menampakkan diri dengan kewalian. Konon kabarnya dari 50 putra dari Sultan Muhammad Khairuddin yang mendapatkan anugerah kewalian adalah beliau, Raden Muhammad Syafi'i. Yang beliau hijrah ke wilayah sini melalui daerah Cianjur. Beliau mulai menampakkan diri, memperlihatkan di halayak umum di daerah Cihea. Dari Cihea, di sana ada pasir rumah Pasagi, sekarang juga dikeramatkan, ada keramat sahabat yang lain, itu patriasan beliau. Yang beliau hijrah melalui gunung apa tuh, ada sarang Khalid yang ke wilayah Sukabumi memohon petunjuk di mana tempat beliau, yang akhirnya beliau singgah di Gunung Masigit. Konon kabarnya Gunung Masigit itu tempat singgah beliau yang setelah dari Cianjur di Gunung Masigit. Kemudian beliau memohon petunjuk kepada Allah mana tempat yang ditunjukkan. Salah satu petunjuk beliau di Kanoman. Beliau harus memilih satu tempat yang tempat itu ada ciri-cirinya, barangkali itu di luar nalar kita, barangkali ada satu tanda bahwa tempat itu untuk beliau tempat. Nah, beliau sembahyang 2 rakaat, sembahyang mutlak. Kemudian masih ada petunjuk ke arah timur. Akhirnya beliau berangkat lagi dari Gunung Masigit. Konon kabarnya di daerah
di kaki Gunung Masik itu ada bekas kaki, entah kaki Eyang Jaga Wadana, entah kaki Eyang Jaga Raksa di dalam batu itu masih ada. Nah, batu bekas sembahyangnya Eyang itu diambil sama Eyang Jaga Raksa. Beliau bertiga ditemani dua teman, yaitu Eyang Jaga Wadana sama Eyang Jaga Raksa. Nah, konon kabarnya batu bekas sembahyang beliau itu diangkat, dibahas gitu. Padahal batunya besar sekali. Bekas itu sama Eyang Jaga Raksa. Nah, sampai di daerah Batu Kasur itu perbatasan Cijenuk dengan desa Neglasari. Itu Batu Kasur itu persis kasur aja. Kasur di sana sini ada istilah ya kancing-kancing, itu ada bantal, ada guling di tengahnya. Nah, itu batu-batu putih tapi semacam kasur aja, semacam bolsak gitu. Makanya dinamain Batu Kasur, sampai sekarang masih ada, masih utuh. Karena batu itu kalaupun diangkat, dilempar ke sawah itu, sorenya pagi udah di tempatnya lagi. Sampai sekarang ada. Masih tempat. Nah, di sana diletakkan lagi batu, kemudian beliau sembahyang lagi untuk mendapatkan petunjuk tempat di mana beliau harus tinggal. Beliau sangat ragu waktu itu apakah masih punya wudhu atau sudah batal. Akhirnya mencari air, nggak ketemu. Akhirnya beliau menekankan istilah yang menyampaikan nenyerak tani dengan tumit beliau keluar air, Cinyenang disebutnya. Sampai sekarang masih ada ini. Jadi air itu seperti keluar macam besar gitu, tapi kesana sini tuh masih daratan aja ya. Cuma di daerah itu saja. Kalau kemudian beliau abdas di sana, setelah abdas beliau mendapat sembahyang lagi. Nah, akhirnya ada petunjuk arah yang sangat pasti. Di kampung Cijenuk ini ada pohon beringin besar, dari kejauhan dari mana-mana kelihatan kayak payung. Saking besarnya, tinggi, besar kayak payung aja. Tuh di bawah itu. Akhirnya beliau menuju dari Batu Kasur ke kampung Cijenuk. Nah, Cijenuk itu entah beliau yang menamakan atau memang aslinya kampung Cijenuk, nggak tahu. Konon kabarnya Cijenuk dari bahasa Sanskerta, ini harus ahli bahasa. Cik itu tempat, jenuk tempat orang-orang ahli. Jadi Cijenuk itu tempat perkumpulan para ahli, orang-orang yang berilmu barangkali. Ya, akhirnya beliau menuju tempat Cijenuk. Kemudian air yang tadi dari Cina diambil sama pakai bambu satu luas, istilah orang tua dulu kele, kemudian diambil airnya, kemudian dibawa sama yang Jaga Raksa, itu di satu megang batu bekas sembahyang beliau, satu tangan ini pegang kali. Nah, kemudian setelah sampai di Cijenuk, diletakkan di kampung Cijenuk ini tempat ini. Nah, kemudian kali itu ditancapkan di Cisatong, ada tempat Cisatong sebelah sini, keluar air. Kemudian tempatkan lagi di sumur, keluar air, yang disebut sekarang Cikahuripan. Itu ada dua, Cisumur sama Cisatong. Nah, sekarang Cisatong sendiri telah terkontaminasi karena banyak kandang-kandang ayam misalnya, yang Cisumur masih bisa dipakai, sekarang dipergunakan oleh Santri Darushifa untuk kepentingan beribadah. Itu adalah sejarah. Nah, beliau singgahnya di Cijenuk itu tahun 1600-an. Jadi cikal bakal yang memasukkan akidah Islam, menanamkan akidah Islam sebelum, menurut catatan sejarah yang Bapak terima, sebelum Eyang Mahmud, sebelum Eyang Ibrahim apalagi, sebelum para wali Allah, ya beliau sendiri yang paling pertama untuk mengamalkan akidah. Nah, beliau sesampainya di Cijenuk enggak membuat pesantren atau padepokan. Beliau sudah sangat berpikiran maju, sehingga kesehariannya itu konon kabarnya beliau door to door, dari kampung ke kampung. Jadi untuk menerapkan akidah Islam itu nggak pernah mengenal lelah.
Jadi kesehariannya itu pergi dari satu kampung ke kampung, dari daerah ke satu daerah. Konon kabarnya dalam satu waktu itu beliau bisa dijumpai di 3 tempat atau bahkan di 9 tempat. Misalkan saat duhur, beliau bisa ngimami di Cijenuk. Kok di Sewu Garut ada juga beliau, kok di Bandung ada juga beliau, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada di 9 tempat yang mengklaim bahwa pada saat itu beliau ada di daerah anu. Itu yang sangat berjauhan. Nah, maka muncullah panggilan sama beliau itu Ki Atas Angin. Jadi saking punya keilmuan yang sangat luar biasa, sementara wilayah yang beliau sebarkan ajaran Islam itu dari mulai Sewu Garut sampai wilayah Surade, sekarang udah 8 kabupaten dan kabupaten kota barangkali. Ya, sebagian Garut, Kabupaten Bandung, Kota Madia Bandung, Kota Madia Sukabumi, Cimahi, Bandung Barat, Cianjur, Kota Madia Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, beliau yang paling pertama menerapkan ajaran Islam. Jadi daerah yang demikian jauh ditempuh dengan jalan kaki, sehingga beliau punya kemampuan dalam satu saat itu, saat duhur, saat asar, saat maghrib, isya itu bisa dikirim di 9 tempat. Itu keagungan beliau. Nah, beliau akhirnya disertai pindahnya dari itu sama putra garwan. Beliau beristikan Nyimas Ratu Gandawulu, kemudian berputra 3, yang paling gede adalah Raden Muhammad Kamaluddin atau dengan panggilan Eyang Ta'lik. Kemudian yang kedua Nyimas Gandawula yang diperistri oleh Eyang Jagawadana. Sementara yang bungsu Nyimas Ratu Ganda Wayat diperisi oleh Eyang Dipati Ukur. Cuman orang tua kita nggak pernah menulis Eyang Dipati Ukur Sani, awal Sani, Salis atau itu nggak tertulis, nggak tercatat. Cuman Eyang Dipati Ukur itu adalah salah seorang mantunya yang wali. Ya, itu barangkali perjalanan yang wali di Jinuk. Nah, itu versi yang pertama yang ada di catatan buku orang tua kita. Sementara sekarang muncul dari Mama Oha Jalego bahwa Eyang itu duriah dari Banten. Kalau duriah dari Banten, Bapak juga ada catatan di sini, bahkan yang dimasukkan ke Google juga dari Banten. Nah, sebagaimana diketahui tadi bahwa Syekh Syarif Hidayatillah berputra 3. Yang pertama Raden Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, versi yang kedua yang dikeluarkan oleh Buya Mama Oha itu dari Banten. Beliau punya pendapat seperti itu. Sebagaimana dimaklumi, Sultan Hasanuddin berputra kepada Sultan Maulana Yusuf, Syekh Maulana Yusuf berputra kepada Syekh Maulana Nasiruddin, Syekh Nasiruddin berputra kepada Syekh Ma'ali, Syekh Ma'ali berputra kepada Syekh Mafahir, Syekh Mafahir berputra kepada Sultan Ageng Tirayasa atau Raden Abdul Fattah. Raden Abdul Fattah berputra 4 orang menurut kabar yang menjadi wali Allah. Yang pertama Raden Muhammad Syafi'i hijrah ke Cijenuk, kemudian adiknya sendiri hijrah ke Cikadun, Banten. Yang ketiga Syekh Maulana Abdurrahman menjadi Panembahan Purwakarta. Yang keempat Syekh Maulana Abdul Muhi atau Pangeran Santri yang di Sumatera. Itu menurut catatan yang ada. Jadi kalau versi Banten bahwa beliau itu adalah putranya Sultan Ageng Tirayasa. Nah, maka panggilan kedua-duanya setelah beliau wafat dari Sultan Ageng Tirayasa, beliau putra sulung atau putra mahkota. Demikian pula dari Sultan Muhammad Khairuddin tadi, beliau panggilannya Pangeran Raja. Maka setelah beliau wafat, ki-nya dihilangkan, diganti dengan Pangeran Raja Atas Angin. Namanya sendiri Raden Muhammad Syafi'i. Raden Muhammad Syafi'i bin Sultan Muhammad Khairuddin. Itu Bapak sendiri kehilangan jejak, kehilangan sejarah karena dulu ada peninggalan sejarah, baik itu kitab-kitab, buku-buku yang ini dulu sangat dikeramatkan. Dan itu sendiri disimpan di menara masjid di Kampung Cijenuk. Tahun 55
ketika itu masyarakat kita kan dalam kondisi gimana ya, dilematis barangkali. Di satu sisi kita sebagai warga negara dengan kemerdekaan RI, di sisi lain ada DITI kan. Nah, sementara DITI kan kalau malam itu suka masuk ke kampung-kampung untuk minta upeti, bekal dan sebagainya, untuk dikasih makan dan sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan ketika ada patroli TNI, karena asramanya dekat di Jajawai, ketika patroli TNI masuk, DI masuk. Akhirnya diketahui bahwa di rumah orang tua kita sedang dijamu makan barangkali, dikasih makan dan sebagainya, lagi ngobrol-ngobrol, DI keluar lagi. Seminggu kemudian kampung Jinu dibumi habis. Termasuk pusaka-pusaka yang satu pun tidak ada yang terselamatkan. Konon kabarnya di sekeliling masjid itu ada rumah 9 rumah itu sudah hangus terbakar, tinggal masjid. Sebelum masjid terbakar, ini ada keluar dari menara masjid dulu parameternya atau ukurannya 4 romak. Ada 17 lampu atau 17 cahaya yang keluar dari menara masjid, terbang ke langit, turun di makam Jiyok, baru kebakar. Jadi pusaka-pusaka peninggalan ayah terbakar. Jadi Bapak sendiri sebagai pewarisnya kehilangan catatan, kehilangan sejarah. Di sana ada dari mulai buku-buku panduan, buku-buku ini masih terkumpul, termasuk tongkat beliau, keris beliau dan sebagainya, pusaka-pusaka tumbak dan sebagainya masih ada. Itu biasanya dalam bulan Maulid itu ada dulu mengabumbang antara tanggal 12 sampai 14. Nah itu semua pusaka dibersihkan kan. Nah, dulu konon kabarnya Bapak sendiri kelahiran 51, jadi nggak tahu persis gitu. Barangkali masih usia 4 tahunan. Konon kabarnya dulu pusaka-pusaka lain nggak begitu diperhatikan. Ada seperangkat istilah bahasa Sunda Malemarin. Dulu suka netek barangkali ya orang tua kita mah. Dari mulai daun sirih, pinang, cengkeh, kapol, itu seperti baru dipetikan. Padahal ratusan tahun disimpan di menara masjid. Bayangin aja tiap tahun dibersihkan, pas begitu dibuka dibersihkan teh daun sirih ada 7 entep, istilahnya bahasa Sunda mana entep, bukan 7 lembar, jadi entepkan satu lembar tekan di entepkan gitu, ditilapkan. Nah kalau dibuka itu masih kayak baru dipetik. Pinang juga masih merahnya seperti pinang baru dipetik, cengkehnya seperti buah baru dipetik gitu. Nah dulu ada kertas Rotterdam, kadang-kadang orang tua kita ada yang koin baru getahnya begitu, masih nempel. Padahal itu daun sirih udah ratusan tahun kadang-kadang cuma orang mau dikerek ya dulu di atas menara, kok masih dalam keadaan seperti itu. Nah ketika membersihkan teh, para orang tua itu yang ingin melihat itu nun sirihna kumaha geus garing teh. Gitu pertanyaan. Jadi, nah itu semua terbakar. Tadi barangkali timbul pertanyaan, batu bekas sembahyang eyang masih ada enggak? Itu waktu Kampung Jinu tahun 60-an direhab, masjidnya direhab. Nah batu itu sangat sayang sekali oleh paman saya Aki Haji Sukandi. Itu dibelah batu itu, dipakai pondasi. Jadi 4 pondasi masjid Kampung Jinu itu batu bekas. Kita belum punya pemikiran apa-apa ya, masih anak-anak gitu. Kenapa tidak dilestarikan? Padahal itu untuk catatan sejarah. Itu masjid kan dulu mah panggung. Nah di bawah itu ada masjid, ada batu dipakai cuci kaki gitu. Nah kenapa? Itu prinsipnya barangkali kenapa membadir batu seperti itu, dibiarkan aja. Sementara butuh untuk membangun pondasi masjid, akhirnya sama paman Bapak sendiri Aki Haji Sukandi dipecah batu itu sehingga semua
sudut-sudut masjid, sudut pengibaran masjid itu pakai batu ini. Jadi kehilangan jejak. Nah, demikian kira-kira riwayat singkat yang boleh. Jadi ada dua versi sejarah. Bapak akui itu semua. Secara pribadi Bapak mengaku bahwa beliau adalah dari Kanoman. Sementara yang Bapak masukkan ke Google, Bapak sendiri mendapat teguran dari Sultan Muhammad Jalaluddin waktu beliau masih Jumeneng. Kenapa kan kok memasukkan riwayat Cigenok kok dari Banten, bukan dari Cirebon. Sementara yang Cijeruk ini silsilah. Nah sekarang ada sisa yang masih bisa dibuka, daun lontar 144 daun lontar. Dulu disimpan di orang tua kita, dipinjam sama Ki Haji Maulana, sampai sekarang belum dikembalikan. Gelar Kiai Lontar itu ya. Ada di sana justru yang membukakan Cirebon itu sesuai dengan apa yang tersirat di catatan orang tua itu. Sultan Muhammad Haruddin yang menjelaskan ini kitab pusaka yang dibawa oleh Pangeran Raja Muhammad Syafi'i. Jadi dikaitkan ke Cirebon itu ada satu bukti bahwa ada daun lontar yang ditulis dengan huruf Palawa, cuman gaya kaligrafinya itu sendiri Arab. Nah sampai sekarang belum bisa diterjemahkan. Mungkin ada tim arkeolog nanti yang akan bisa membuka itu. Sangat penting. Dan pesan dari Sultan Muhammad Jalaluddin, Sultan Kanoman, sekarang ayahandanya Sultan Muhammad Khodiron, beliau berpesan ini harus diselamatkan dan dijadikan pusaka di sini. Nah sekarang dipinjam oleh Ki Haji Maulana Zeta, yang beliau adalah masih keluarga kita juga, saudara bapak sendiri. Beliau menjadi Surah NU Kabupaten Bandung Barat. Nah ada disimpan dengan baik. Mohon doa apa turun pisan. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Nah, udah lengkap mungkin. Atas segar rupi nama karena segar rupi naon karena Perjalanan beliau Di mana ini Pak? Jauh, Pak, pisan ya. udah banyak. Kalau sadayana iku manusia putih hayang mengingat kan kami nabi gitu. Amin. Karena sana itu rupina pasukan rupina itu sadaya. Menjelaskan dari itu dah. Yang kedua ada satu lagi barangkali yang ini perlu penjelasan. Nah, dari 97 makom yang masih spesifik asli. 97 Bapak mendapat petunjuk makom ini harus dibangun. Setelah pohon-pohon yang melindungi makom yang itu tumbang. Nah, dari 97 Bapak berjuang untuk membangun makom yang menempatkan tamu-tamu Allah yang akan berwasilah di hadapan makom walinya Allah. Dan makom walinya baru seperti ini. Itu hanya dari para hamba-hamba Allah yang lera untuk membantu ini, jadi belum maksimal. Jadi dulunya masih spesifik, kenapa tidak dibangun? Orang tua kita dulu sangat-sangat tabu, sangat-sangat ketakutan. Karena jangankan membangun, naik pohon aja spontan keluar ekor. Ngurusnya itu sendiri 41 hari itu harus berpuasa, harus apa ya, ini beberapa kejadian. Dulu kan sebelum Galunggung ini masih banyak burung-burung gitu. Banyak orang yang nakal mengambil burung, nah burungnya belum dapat, ekor udah keluar. Jadi sangat ketakutan. Nah burung terbang aja ke makom eyang mentok, nggak pernah bisa lewat di makom eyang. Nah alhamdulillah sekarang udah bisa dikelola, bisa dibangun, jadi tempat dialah seperti apa itu bisa dilihat. Baru sampai tahap itu. Terima kasih Pak atas Kembali. penjelasannya, mungkin ya. Masya Allah perjalanannya. Aduh gimana ya nggak di. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, mungkin ditutup aja. Ya mungkin itu perjalanan beliau Pangeran Raja Atas Angin ya.
Mungkin pesan dari Jeff Bustami, jangan pernah lupakan sejarah, jaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya jangan lupa support terus channel Jeff Bustami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Mungkin sampai di sini ya Pak. Atur nuhun Bapak. Kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bro Bro JF.